Suasana di Bandara Internasional Sanaa berubah menjadi mencekam dan penuh kepanikan pada Rabu pagi, 28 Mei tahun 2025, ketika deru menggelegar jet tempur memecah langit Yaman. Dalam hitungan detik, dentuman keras dari 4 rudal yang ditembakkan oleh jet tempur milik Israel mengguncang area bandara, menghancurkan landasan pacu, dan memporak-porandakan satu Satania pesawat milik Yemenia Airways yang saat itu tengah bersiap untuk melakukan penerbangan perdana mengangkut ratusan calon jemaah haji menuju Tanah Suci. Pesawat tersebut merupakan satu Satania armada yang tersisa dan masih layak beroperasi di tengah blokade panjang yang telah melumpuhkan infrastruktur penerbangan Yaman selama bertahan-tahan konflik. Kehancuran pesawat itu tidak hanya melumpuhkan harapan ribuan jemaah yang telah menunggu selama berbulan-bulan untuk menunaikan ibadah haji, tetapi juga memunculkan gelombang kemarahan dan kesedihan dari masyarakat Yaman yang melihat peristiwa ini sebagai bentuk pelecehan terhadap nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan. Media Al-Masirah yang berafiliasi dengan kelompok Houthi melaporkan bahwa serangan tersebut terjadi secara tiba-tiba tanpa adanya peringatan sebelumnya dari pihak Israel atau koalisi manapun, dan jelas-jelas menargetkan infrastruktur sipil. Dalam laporan langsungnya, Al-Masirah menunjukkan rekaman video pasca serangan yang menggambarkan kobaran api besar membungkus tubuh pesawat Yemenia Airways yang terbakar habis. Sementara petugas darurat dan warga sipil berlarian panik mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Di tengah kepulan asap tebal, terdengar jeritan dan tangisan dari calon jemaah serta anggota keluarga mereka yang sempat datang ke bandara untuk melepas keberangkatan. Banyak di antara mereka adalah lansia, perempuan, dan anak-anak yang telah menabung selama bertahan-tahan demi bisa berangkat haji. Namun kini hanya bisa menyaksikan impian itu hangus bersama bangkai pesawat yang terbakar. Serangan ini dengan cepat mengundang kecaman luas dari berbagai pihak, baik dalam negeri Yaman maupun dari komunitas internasional. Pemerintah sementara Yaman mengecam keras aksi militer tersebut, menyebutnya sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan hak asasi manusia, terutama karena serangan ini menyasar fasilitas sipil yang seharusnya dilindungi. Kelompok Houthi menyebut tindakan itu sebagai agresi keji yang disengaja dan berjanji akan melakukan pembalasan yang setimpal. Di sisi lain, banyak negara muslim dan organisasi hak asasi manusia menyerukan penyelidikan independen atas serangan tersebut dengan menuntut pertanggungjawaban Israel dan mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera bertindak guna mencegah terulangnya serangan terhadap target-target sipil. Israel sendiri belum memberikan pernyataan resmi yang rinci, tetapi sumber-sumber militer yang tidak disebutkan namanya mengklaim bahwa serangan tersebut merupakan bagian dari upaya menargetkan fasilitas militer Houthi yang menurut mereka telah disamarkan sebagai infrastruktur sipil. Tragedi ini bukan hanya memicu duka mendalam di kalangan keluarga korban dan seluruh rakyat Yaman, tetapi juga menyoroti betapa rapuhnya situasi keamanan dan kemanusiaan di kawasan tersebut. Di saat banyak negara berlomba mengirimkan bantuan dan diplomasi untuk memulihkan stabilitas, peristiwa ini menjadi tamparan keras bagi harapan perdamaian yang semakin jauh dari genggaman. Bagi para jemaah yang kini harus kembali ke rumah dengan hati hancur, tragedi ini bukan sekadar batalnya perjalanan ibadah, melainkan luka spiritual yang akan sulit disembuhkan. Serangan udara yang menghancurkan satu Satania, pesawat operasional milik Yemenia Airways di Bandara Internasional Sanaa pada Rabu 28 Mei tahun 2025, disebut oleh pihak Israel sebagai bentuk respons militer terhadap tindakan provokatif yang dilakukan oleh kelompok bersenjata Houthi, yang beberapa hari sebelumnya diklaim telah meluncurkan 2 proyektil ke arah wilayah selatan Israel. Meskipun proyektil tersebut berhasil sepenuhnya dicegat oleh sistem pertahanan udara canggih milik Israel, Iron Dome, yang dikenal memiliki tingkat akurasi tinggi dalam menetralkan ancaman rudal dan roket, pemerintah Israel tetap memilih untuk memberikan respons berskala besar yang kemudian menargetkan berbagai titik strategis di Yaman, termasuk Bandara Internasional Sanaa. Serangan ini menimbulkan kontroversi internasional karena bandara tersebut dalam beberapa bulan terakhir telah digunakan secara eksklusif untuk kepentingan kemanusiaan, termasuk pengiriman bantuan pangan dan obat-obatan, serta yang paling signifikan sebagai titik keberangkatan utama jemaah haji asal Yaman yang hendak menuju Mekah untuk menunaikan rukun Islam kelima. Dalam laporan lanjutan yang disiarkan oleh saluran televisi Israel, Channel 12, diungkapkan bahwa lebih dari 10 jet tempur F-16 dan F-35 milik Angkatan Udara Israel
dikerahkan dalam operasi militer tersebut. Jet-jet itu dilaporkan telah terbang dalam formasi serangan dari pangkalan udara yang dirahasiakan, melakukan manuver canggih di ketinggian rendah guna menghindari deteksi radar, dan melepaskan rudal berpemandu presisi tinggi yang secara simultan menghantam sejumlah target yang telah diidentifikasi melalui citra satelit dan intelijen militer. Meskipun Israel mengklaim bahwa target mereka adalah fasilitas logistik milik Houthi yang digunakan untuk menyimpan dan meluncurkan rudal balistik. Investigasi awal dari media lokal dan pengamat independen membantah keras pernyataan itu, menyebut bahwa area yang diserang sepenuhnya merupakan infrastruktur sipil yang tidak menunjukkan adanya aktivitas militer apapun. Penampakan kehancuran total dari pesawat Yemenia Airways yang sebelumnya menjadi simbol harapan terakhir bagi ribuan jemaah haji asal Yaman di tengah konflik berkepanjangan dan blokade internasional dengan cepat menyebar di media sosial dan memicu kecaman global. Video dan gambar yang dirilis oleh media lokal serta saksi mata memperlihatkan kerangka pesawat yang hangus terbakar, sisa-sisa bagasi calon jemaah yang berserakan di sekitar lokasi, dan tangisan duka dari keluarga yang sebelumnya datang untuk melepas keberangkatan kerabat mereka. Para pengamat internasional dan organisasi kemanusiaan seperti Amnesty International dan Human Rights Watch dengan segera menyerukan penyelidikan mendalam atas insiden ini, menuding Israel telah melakukan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional karena menyerang target non-militer yang secara jelas digunakan untuk tujuan keagamaan dan kemanusiaan. Pemerintah Houthi yang saat ini menguasai wilayah utara Yaman, termasuk ibu kota Sanaa, mengecam keras serangan tersebut dan menyebutnya sebagai tindakan biadab yang tidak dapat dibenarkan oleh alasan apapun, terlebih karena melukai hak warga sipil untuk menjalankan ibadah mereka. Mereka juga menegaskan bahwa peluncuran 2 proyektil sebelumnya adalah tindakan pembelaan diri terhadap berbagai bentuk intervensi asing dan blokade yang telah memiskinkan rakyat Yaman selama lebih dari 8 tahun. Di sisi lain, beberapa analis politik menyatakan bahwa serangan ini mencerminkan meningkatnya tensi regional yang telah menyebar ke berbagai front baru post-Komemanasnia konflik di Gaza dan Lebanon, serta menunjukkan kecenderungan Israel untuk memperluas teater operasinya ke kawasan-kawasan yang sebelumnya dianggap tidak aktif secara militer. Para pemimpin negara-negara Muslim, termasuk dari Turki, Iran, Indonesia, dan Pakistan, juga secara terbuka menyatakan keprihatinan mereka dan mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengadakan sidang darurat Dewan Keamanan guna membahas tindakan Israel yang dinilai telah melampaui batas. Meski demikian, respon dari kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Inggris masih terbilang moderat, dengan hanya menyerukan agar semua pihak menahan diri tanpa memberikan kecaman langsung atas tindakan pengeboman terhadap fasilitas sipil. Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai standar ganda dalam penerapan hukum internasional dan menciptakan luka mendalam di hati umat Islam yang menyaksikan tempat ibadah suci seperti haji dijadikan korban dalam eskalasi konflik geopolitik. Tragedi ini semakin membuktikan bahwa di tengah konflik dan kepentingan militer yang terus membelit kawasan Timur Tengah, warga sipil, terutama mereka yang tak bersenjata dan hanya ingin beribadah, tetap menjadi pihak yang paling rentan dan paling sering menjadi korban. Harapan ratusan jemaah untuk menyentuh tanah suci kini tinggal puing-puing yang berasap di landasan bandara Sanaa, menyisakan kesedihan yang tak terkatakan dan pertanyaan yang menggantung di langit penuh bara. Sampai kapan umat manusia membiarkan ibadah dan kedamaian direnggut oleh kekerasan? Serangan udara yang menghantam Bandara Internasional Sanaa dan menghancurkan satu-satunya pesawat operasional milik Yemenia Airways tidak hanya menciptakan kerusakan fisik, tetapi juga menjadi pukulan telak terhadap kelancaran penyelenggaraan ibadah haji bagi warga Yaman di tahun ke-2025 selama bertahun-tahun. Konflik berkepanjangan di negara itu telah merusak hampir seluruh infrastruktur sipil dan layanan publik, termasuk transportasi udara yang sangat vital, terutama untuk perjalanan ke luar negeri. Bandara Sanaa yang selama ini menjadi gerbang utama warga Yaman menuju dunia internasional, telah berkali-kali menjadi sasaran serangan udara, baik oleh koalisi pimpinan Arab Saudi maupun oleh pihak-pihak lain yang terlibat dalam dinamika geopolitik kawasan. Pada awal tahun 2024, bandara ini sempat mengalami kerusakan parah akibat serangan udara yang menghancurkan 3 dari 4 armada sipil Yemenia Airways yang tersisa, membuat jalur penerbangan sipil praktis lumpuh total selama berbulan-bulan. Pesawat keempat yang sebelumnya mengalami kerusakan pada sistem navigasi dan struktur sayap akibat serpihan ledakan,
menjadi satu-satunya harapan terakhir. Dengan penuh perjuangan, pesawat itu berhasil diperbaiki secara bertahap melalui kerja sama teknis yang langka dan mahal melibatkan mekanik-mekanik Yaman yang bekerja dalam kondisi minim suku cadang, terbatasnya listrik, dan ancaman keamanan yang terus membayangi. Proses perbaikan yang memakan waktu berbulan-bulan itu akhirnya rampung beberapa pekan sebelum musim haji dimulai. Pemerintah setempat bersama otoritas penerbangan sipil Yaman yang beroperasi di bawah tekanan luar biasa telah merencanakan dengan saksama misi penerbangan perdana pesawat tersebut untuk mengangkut jemaah haji yang telah mendaftar sejak tahun sebelumnya. Ribuan nama telah masuk dalam daftar prioritas pemberangkatan, terutama mereka yang sudah lanjut usia dan belum sempat berhaji karena pandemi COVID-19 dan konflik bersenjata. Namun, harapan itu musnah dalam sekejap ketika serangan udara terbaru menghantam langsung landasan pacu Bandara Sana'a dan mengenai pesawat yang baru saja selesai diperbaiki itu. Ledakan dahsyat mengubah badan pesawat menjadi kerangka logam hangus dengan sayap yang terbelah dan bagian dalam kabin yang luluh lantak. Foto-foto yang beredar menunjukkan serpihan logo Yemenia yang berserakan di antara puing-puing besi dan barang-barang pribadi, calon jemaah koper, sajadah, bahkan paspor yang sebelumnya telah dimasukkan ke dalam bagasi. Warga yang tinggal di sekitar bandara melaporkan bahwa suara ledakan terdengar hingga radius lebih dari 10 km, diikuti dengan gelombang panas dan getaran yang memecahkan kaca-kaca rumah. Bagi rakyat Yaman, tragedi ini tidak hanya menyangkut kerugian material atau kegagalan logistik. Ini adalah luka spiritual yang dalam. Ibadah haji, yang bagi umat muslim merupakan puncak dari perjalanan keimanan dan simbol persatuan Islam, kini menjadi impian yang semakin jauh dari jangkauan. Banyak jemaah yang telah mempersiapkan diri secara spiritual dan finansial selama bertahan-tahan harus menerima kenyataan pahit bahwa mereka tidak akan berangkat tahun ini dan mungkin tidak akan pernah. Beberapa di antara mereka bahkan telah menjual tanah, harta warisan, atau mengumpulkan sumbangan dari keluarga besar demi bisa berangkat ke Mekkah. Kini mereka hanya bisa duduk termenung di depan layar televisi, menyaksikan kabar duka dari bandara yang menjadi titik hancurnya harapan. Para pengamat menilai bahwa penghancuran pesawat terakhir ini akan membuat Yaman praktis tidak lagi memiliki sarana angkutan udara sipil yang layak operasional, setidaknya untuk beberapa tahun ke depan, mengingat embargo suku cadang, blokade internasional, serta rusaknya jalur diplomasi dan hubungan penerbangan antar negara. Bahkan untuk memperbaiki kembali Bandara Sana'a, dibutuhkan bukan hanya dana yang besar dan tenaga kerja yang terampil, tetapi juga situasi keamanan yang stabil, sebuah kondisi yang saat ini tampak masih sangat jauh dari kenyataan. Dalam konteks ini, serangan terhadap pesawat Yemenia bukan sekadar kerusakan teknis, tetapi menjadi simbol gagalnya dunia menjaga hak umat beragama untuk menjalankan ibadah mereka secara damai, bebas dari kekerasan, dan politisasi konflik. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam pernyataan resminya menanggapi serangan rudal dari arah Yaman dan kontroversi atas pemboman Bandara Internasional Sana'a, menegaskan bahwa Israel tidak akan tinggal diam terhadap setiap bentuk ancaman, sekecil apapun, yang ditujukan ke wilayah kedaulatan negaranya. Dalam konferensi pers yang disiarkan secara luas oleh media Israel dan internasional, Netanyahu tampak tegas dan tidak menunjukkan penyesalan atas keputusan militernya. Ia menekankan bahwa serangan balasan yang dilakukan oleh militer Israel bukan semata-mata aksi reaktif terhadap peluncuran 2 proyektil oleh kelompok Houthi, melainkan bagian dari strategi defensif yang lebih besar dalam menghadapi ancaman regional yang, menurutnya, berakar pada pengaruh dan provokasi Republik Islam Iran. Houthi hanyalah gejala, kata Netanyahu dengan nada serius, seraya menunjuk peta kawasan Timur Tengah yang ditampilkan di layar belakangnya. Akar dari agresi ini adalah Iran, yang berada di balik berbagai serangan dari wilayah Yaman. Iran tidak hanya mempersenjatai Houthi, tetapi juga membiayai dan mengarahkan operasi-operasi militer mereka dengan satu tujuan, menyerang Israel dari segala penjuru. Pernyataan tersebut mencerminkan retorika klasik Netanyahu yang secara konsisten menggambarkan Iran sebagai ancaman eksistensial utama bagi Israel. Ia juga menuding bahwa Iran sedang mencoba menciptakan sabuk api di sepanjang perbatasan Israel melalui kelompok proksi seperti Hizbullah di Lebanon, Hamas di Gaza, milisi di Suriah, dan kini Houthi di Yaman. Lebih jauh, Netanyahu secara terbuka menuduh bahwa negara-negara Barat telah bersikap hipokrit dalam menanggapi krisis ini. Dalam momen yang memicu kontroversi diplomatik, ia menyampaikan kritik tajam kepada Inggris, Prancis, dan Kanada
yang menurutnya terlalu cepat mengecam tindakan Israel, namun diam atau bahkan mendukung kelompok-kelompok yang oleh Israel dikategorikan sebagai teroris. Mereka berbicara tentang hak asasi manusia, namun mereka menutup mata terhadap roket yang ditembakkan ke wilayah kami. Mereka mengutuk kami karena mempertahankan diri, tetapi mereka membela Hamas, Hizbullah, dan sekarang Houthi, ujar Netanyahu dalam nada yang emosional. Pernyataan tersebut segera memicu reaksi keras dari ketiga negara yang membantah keras bahwa mereka membela kelompok bersenjata manapun, dan menegaskan bahwa kritik mereka semata-mata terkait proporsionalitas dan dampak sipil dari serangan Israel. Netanyahu juga menyatakan bahwa serangan udara ke Yaman adalah bagian dari doktrin pencegahan strategis, yaitu kebijakan untuk menargetkan sumber ancaman bahkan sebelum serangan besar terjadi. Kami tidak akan menunggu sampai roket-roket jatuh dan membunuh warga sipil Israel, katanya. Kami akan bertindak lebih dahulu, lebih cepat, dan lebih kuat. Menurut Netanyahu, diamnya Israel dalam menghadapi kelompok-kelompok yang dipersenjatai oleh Iran hanya akan memperkuat jaringan milisi anti-Israel dan memperburuk stabilitas kawasan. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa militer Israel akan terus melakukan operasi lintas batas apabila diperlukan, termasuk ke wilayah yang secara geografis jauh seperti Yaman, jika ada indikasi bahwa wilayah tersebut digunakan untuk melancarkan serangan terhadap Israel. Namun, pandangan keras Netanyahu ini tidak diterima secara seragam oleh komunitas internasional. Banyak pengamat dan diplomat menilai bahwa respons Israel terhadap dua proyektil Houthi yang telah dicegat dan tidak menimbulkan korban jiwa terlalu berlebihan, terutama karena target serangan mencakup infrastruktur sipil yang jelas-jelas sedang digunakan untuk kegiatan kemanusiaan, yakni pemberangkatan jemaah haji. Serangan terhadap pesawat Yemenia Airways telah dipandang sebagai eskalasi yang tidak proporsional dan bahkan oleh sebagian pihak dinilai sebagai bentuk hukuman kolektif yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum perang internasional. Meski Netanyahu tetap bersikukuh bahwa tindakan tersebut sah secara militer dan moral, tekanan dari masyarakat internasional tampaknya terus meningkat. Pernyataan Netanyahu juga menggarisbawahi betapa konflik regional di Timur Tengah semakin kompleks, dengan batas antara negara, kelompok proksi, dan kepentingan asing menjadi kabur. Melibatkan Yaman dalam konflik ini menambah panjang daftar negara yang menjadi ladang pertempuran geopolitik antara Israel dan Iran, dua kekuatan yang secara ideologis dan strategis berada di ujung spektrum yang berlawanan. Di tengah krisis yang terus membara, warga sipil kembali menjadi korban paling besar, sementara para pemimpin dunia saling tuding dan memperkuat retorika masing-masing. Sementara itu, pemimpin tertinggi kelompok Houthi, Abdul Malik al-Houthi, angkat bicara dalam sebuah pidato yang disiarkan secara luas melalui televisi lokal Al-Masirah dan kanal YouTube resmi milisi tersebut. Dalam pidato berdurasi hampir 1 jam itu, Abdul Malik menegaskan bahwa serangan udara Israel terhadap bandara internasional Sana dan penghancuran pesawat Yemenia Airways yang akan digunakan untuk memberangkatkan jemaah haji tidak akan menggoyahkan tekad maupun komitmen rakyat Yaman, khususnya wilayah utara yang berada di bawah kendali Houthi dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina. Dengan suara tegas, ia menyampaikan bahwa penderitaan yang mereka alami akibat agresi Israel tidak akan pernah mengikis semangat solidaritas terhadap rakyat Palestina yang selama puluhan tahun terus hidup dalam penjajahan, blokade, dan kekerasan militer di bawah pendudukan Israel, tak peduli seberapa besar agresi Israel atau seberapa sering mereka mengulanginya. Itu tidak akan menggoyahkan sikap rakyat kami dalam mendukung rakyat Palestina, ucap Abdul Malik dengan ekspresi murka namun penuh determinasi. Ia menggambarkan serangan terhadap pesawat haji sebagai tindakan pengecut dan kejam, yang mencerminkan betapa takutnya Israel terhadap solidaritas Muslim global. Menurutnya, Israel menyerang Yaman bukan karena kekuatan militer yang dimiliki negara itu, melainkan karena Yaman bersuara lantang dalam mendukung perjuangan Al-Quds dan menentang normalisasi hubungan dengan Tel Aviv. Dalam bagian lain pidatonya, Abdul Malik menuding bahwa serangan tersebut hanyalah kelanjutan dari agenda global Zionis yang berusaha membungkam suara-suara perlawanan di dunia Arab dan Islam. Abdul Malik juga menyampaikan bahwa rakyat Yaman tidak akan tinggal diam atas serangan ini. Ia menyerukan kepada seluruh pejuang Houthi di garis depan untuk tetap siaga dan meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan serangan lanjutan. Dalam retorika khasnya, ia menggambarkan perjuangan mereka bukan hanya sebagai urusan nasional atau sektarian, tetapi sebagai bagian dari jihad global melawan penjajahan, kezaliman, dan kolonialisme modern
yang diwujudkan dalam entitas Israel. Ia juga menghubungkan penderitaan rakyat Yaman dengan penderitaan warga Gaza dan tepi barat. Seraya menekankan bahwa penderitaan bersama tersebut adalah alasan kuat untuk mempertahankan tali solidaritas lintas batas. Dalam narasi yang kuat dan penuh simbolisme keagamaan, Abdul Malik mengutip ayat-ayat Al-Quran dan mengaitkan perlawanan terhadap Israel dengan semangat perlawanan kaum muslimin di masa Rasulullah. Ia mengatakan bahwa keberpihakan kepada Palestina bukanlah pilihan politik, melainkan kewajiban moral dan agama bagi setiap muslim. Kami berdiri bersama Palestina bukan karena politik, bukan karena aliansi, tetapi karena iman dan akidah kami mengajarkan bahwa membela yang tertindas adalah bentuk ibadah yang paling agung, tegasnya. Pidato tersebut segera menjadi viral di kalangan pendukung Houthi dan masyarakat Yaman, terutama karena disampaikan tidak lama setelah beredar luas video kehancuran pesawat haji. Banyak warga menanggapi pidato itu dengan emosi yang meluap. Bahkan di beberapa kota digelar aksi solidaritas spontan dengan membawa bendera Palestina dan spanduk bertuliskan, "Darah kami untuk Al-Quds." Pidato itu juga diterjemahkan dan disebarluaskan oleh media-media alternatif dan kelompok pro-perlawanan di Lebanon, Irak, dan Iran, memperkuat narasi bahwa Yaman adalah bagian dari poros perlawanan anti-Israel yang lebih luas. Namun demikian, sebagian pengamat politik menilai bahwa pidato Abdul Malik juga syarat muatan propaganda dan dimanfaatkan untuk memperkuat posisi domestiknya di tengah tekanan ekonomi dan kelaparan yang terus meningkat akibat perang dan blokade. Beberapa analis menyoroti bagaimana Houthi menggunakan isu Palestina untuk memperkuat legitimasi mereka di mata rakyat. Bahkan ketika kelompok tersebut juga dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah yang mereka kuasai. Meski demikian, tak bisa disangkal bahwa pidato Abdul Malik Al-Houthi kali ini berhasil membakar semangat perlawanan di tengah keterpurukan, serta memperkuat citra Yaman sebagai bangsa yang tetap berdiri di barisan pendukung Palestina meski tengah dilanda kehancuran. Terima kasih, jangan lupa subscribe ya, agar tidak ketinggalan info berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.